Untuk kali pertama Indonesia mampu meraih emas dari cabang angkat besi. Tak hanya itu, Rizky Juniansyah yang turun di kelas 73 kg juga memecahkan rekor Olimpiade clean and jerk 199 kg. Lalu seperti apa perjuangan Rizky di Olimpiade Paris hingga akhirnya meraih emas? Saat ini sudah bergabung Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia atau PBPAPSI, Rosan Ruslani, dan juga nanti akan bergabung peraih emas angkat besi Olimpiade Paris, Rizky Juniansyah. Saat ini Pak Rosan yang sudah bergabung, selamat malam Pak Rosan. Masih belum di unmute, minta tolong di unmute Pak Rosan. Nah, sudah terdengar. Sudah terdengar dengan Friska di sini, jelas suara saya Pak Rosan ya? Jelas. Sebetulnya saya dengan Rizky di sini lagi makan bakso nih, tapi mana Rizky? Halo. Hai Rizky. Oh ya ampun, lagi makan bakso barengan sama Pak Rosan. Lagi makan bakso sama sate, makan banyak kita di sini, Mbak. Ih, mantap. Sambil kita ngobrol langsung bisa nggak nih sama Rizky sama Pak Rosan sekaligus ya? Bisa. Mau ke Papa dulu apakah aku dulu, Mbak? Bareng dulu, saya mau kasih selamat dulu untuk dua-duanya. Buat Rizky selamat, untuk Pak Rosan selamat. Karena kan ini adalah rekornya untuk Indonesia ya. Emas pertama dari cabang angkat besi. Kayak boleh sebelahan, nah seperti ini Pak Rosan sama Rizky. Nah biar jadi... soalnya biar satu agak susah. Iya, jadi barengan aja sambil maaf ganggu makan bakso ya. Tapi selamat ya untuk Pak Rosan, untuk Rizky. Ini luar biasa. Saya berbangga di sini juga mewakili seluruh rakyat Indonesia pastinya merasakan yang sama. Nah sekarang bingung siapa yang mau jawab Pak. Nah ya siapa duluan nih? Dari Rizky dulu deh. Rizky dulu aja. Iya boleh Rizky gini. Ini kan jadi rekor baru juga di Olimpiade. Tadi Rizky bilang bahwa nggak nyangka sebenarnya ya. Perjuangan Rizky sampai di titik ini tuh gimana sih Riz? Ya sangat-sangat berat ya Mbak ya. Karena memang di Olimpiade ini kita butuh persiapan yang cukup lama dan cukup matang. Karena kemarin di tahun lalu aku operasi jantung. Dan aku sangat fresh. Sekali lagi aku pasti bisa mengikuti kualifikasi dua kali buat Olimpiade, dan alhamdulillah ya aku bisa lolos ke Olimpiade. Dan kita habis lolos Olimpiade itu kita sudah mulai persiapan lagi lebih matang lagi, waktu 2-3 bulan buat persiapan Olimpiade, dan alhamdulillah hasilnya bisa tampil maksimal, dan kita alhamdulillah dikasih rezeki yang terbaik buat tampil di Olimpiade. Itu luar biasa sih. Sebenarnya kalau dari Rizky sendiri ada beban, ada target untuk meraih medali apalagi emas nggak sih sebelum tanding ini? Alhamdulillah untuk target memang sudah dicanangkan target kita memang, dan aku sendiri punya target tersendiri di Olimpiade ini yang terbaik tentunya, maupun itu medali perunggu, perak dan emas itu aku sangat-sangat hargai karena ini ajang tertinggi atlet ya Olimpiade. Tapi alhamdulillah target emas ini buat Indonesia, dan target ini bukan dijadikan beban buat aku, tetapi ini buat spirit dan semangat buat lebih bertanding di Olimpiade ini lebih luas lagi, lebih puas lagi. Iya, kalau kita lihat ya headline harian Kompas hari ini, sesuatu yang digariskan di langit tidak akan tertukar. Seperti emas Olimpiade yang merupakan rezekinya Rizky ini luar biasa, dan memang inilah yang terjadi ya Pak Rosan ya. Nah Pak Rosan bagaimana melihat Rizky jadi salah satu atlet yang berprestasi, begitu pula cabang angkat besi ini kan sebenarnya jadi andalan juga di setiap Olimpiade ya Pak Rosan ya? Ya, yang pertama-tama tentunya kita selalu bersyukur ya, alhamdulillah Rizky bisa meraih medali emas, dan memang itu target yang kita canangkan sejak awal. Karena kita melihat kemungkinan bahwa Rizky bisa mencapai itu kan, kalau angkat besi ini olahraga terukur ya. Jadi kita bisa melihat dari kompetitor yang lainnya, lawan-lawannya, dan memang kita melihat Rizky bisa meraih emas, dan alhamdulillah bisa pecah telur setelah ini. Karena memang selama ini angkat besi dari 5 Olimpiade sebelumnya selalu memberikan medali perak maupun perunggu. Memang di tahun ini kita mentargetkan emas, alhamdulillah pecah telur. Jadi tidak hanya kita jaga tradisi medali, tetapi kita ingin juga mendengarkan lagu Indonesia Raya berkumandang. Dan
pecah telurnya alhamdulillah kemarin tanggal 8 itu telah terwujud. Terima kasih untuk doanya juga nih dari seluruh rakyat Indonesia. Iya, dengan senang hati doa selalu teriring untuk Rizky dan juga para atlet Indonesia. Rizky tahu nggak sekarang tuh di media sosial ini lagi ramai banget. 199 kilo itu setara dengan apa? Ada yang setara dengan 10 galon, dengan air 19 liter, setara motor matic 250 cc. Rizky boleh dong kasih buat ini ya, buat gambaran santainya aja. Sebenarnya untuk melatih beban sampai bisa mengangkat segitu tuh gimana sih proses latihannya? Cukup lama sekali ya Mbak untuk bisa angkat beban seberat itu. Saya latihan sudah berpuluh-puluh tahun ya, mungkin sudah lebih dari 10 tahun latihan, dan itu persiapan itu tidak mudah ya Mbak ya. Banyak perjalanannya ya, terutama hal-hal jenuh, bosen gitu kan yang kita lalui gitu kan. Apalagi di angkat besi ini kan olahraganya ya gitu-gitu doang kan, ngangkat, makan, tidur, ngangkat, makan, tidur gitu kan. Nah kan, jadi kayak cepat bosannya, cuman kita tergantung orangnya yang menjalaninya dan mentekuninya di atlet angkat besi ini memang. Terus kita juga punya inspirasi sendiri gitu kan, apalagi keluarga angkat besi semua. Jadi saat aku jatuh atau jenuh, aku bisa berbalik semuanya dengan keadaan keluarga yang memang spirit lagi gitu kan, disemangatin lagi, semua disupport lagi, didoain lagi gitu kan. Ya. Apalagi kemarin aku angkatan 99 tuh sebenarnya itu personal base, bukan personal base aku ya di pertandingan, karena aku pernah 201 dan di tempat latihan juga aku pernah 205. Tapi alhamdulillah kemarin itu angkatan 99 itu nggak ada beban gitu ya, kayak ras aja gitu, karena memang kemarin target aku kan memang emas juga gitu kan buat Indonesia dan menggunakan besi pertama kali, dan sudah itu cukup menyenangkan gitu, cukup membanggakan buat diriku gitu kan, apalagi buat Indonesia. Iya. Banyak yang bilang katanya ya beban itu dibuat meme atau dibuat bercanda, tapi coba aja nggak apa-apa. Jangankan 199, 100 kilo aja coba dulu nggak apa-apa. Aduh, jangankan 100 kilo, saya ngangkat 1 galon aja susah, Ki. Ya karena kan beban karbon itu sama sumber kayak manusia, motor itu berbeda Mbak soalnya Mbak. Kayak manusia berat badannya 60 atau 70, tapi kita nggak bisa ngangkat karena sumbernya berbeda gitu kan. Kalau angkat besi kan kanan kiri sama tengah tuh masih banget gitu, apalagi kita sudah terbiasa untuk mengangkat beban itu. Oke. Nah, seberapa besar sih dukungan keluarga untuk Rizky? Apalagi kan satu keluarga, ini kan atlet ya Ki. Nah itu seberapa besar untuk memotivasi Rizky? Sangat-sangat besar ya Mbak, 100% buat diri saya, karena memang keluarga yang terbaik gitu kan, support dan doanya selalu mendukung saya dengan apapun, apalagi tentang saya gitu kan, yang selalu support dari kecil. Dan saya juga yang membuat saya seperti ini gitu kan, kakak-kakak saya yang telah menginspirasi, dan ibu saya juga yang selalu mendoakan saya keadaan apapun. Ini ibunya. Oh, Ibu, selamat malam waktu Indonesia. Ibu selamat ya Bu. Terima kasih. Ibu bangga sekali pasti ya Bu. Gimana Ibu ada langsung di sana menonton langsung? Halo juga. Wah, ada keluarganya kumpul. Itu saling dukung Rizky ya, nonton langsung di lokasi, di venue ya. Pak Rosan, itu kalau dukungan dari PB Papsi itu seperti apa? Apalagi dengan adanya pecah telur dari Rizky yang dapat emas, setelah ini pembinaannya akan seperti apa? Ya, karena kita kan di Papsi itu kita selalu meyakini bahwa sesuatu itu tidak ada yang instan. Semua harus melalui proses untuk melahirkan atlet kelas dunia. Jadi kita pun selalu menjalankan, istilah kita itu adalah pelatnas yang berkesinambungan, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah putus. Jadi kita tidak mengadakan pelatnas hanya pada saat mau pertandingan, tidak. Kita adakan terus sejak tahun 2015, dan Rizky ini paling tidak sudah 5 tahun bersama-sama dengan kita di pelatnas. Tapi memang itulah yang kita lakukan. Dan alhamdulillah baik para atlet, supporter, coach, semuanya itu berkomitmen untuk berlatih dengan keras, berlatih dengan baik. Dan hasilnya kita lihat, dan regenerasi kita berjalan dengan sangat-sangat baik. Rizky ini umurnya baru 21 tahun, masih sangat panjang sekali perjalanannya, dan kita masih ada beberapa atlet muda kita juga yang sangat berpotensi untuk berkiprah di level dunia, bahkan di Olimpiade ini. Jadi
insya Allah saya meyakini masa depan angkat besi kita akan sangat cerah, sangat baik ke depannya. Ya. Dan tentunya bagi Rizky yang relatif masih baru lepas junior ini, ya tetap harus latihan, Betul. tidak boleh sombong juga. Ya. Tapi mentalnya sudah mental juara, jadi Ya. kita yakin ke depannya akan menjadi lebih baik dan lebih bersinar untuk angkat besi. Amin, kita yakini itu. Rizky kan kemarin juga sempat di video call langsung sama Pak Jokowi ya, sama Pak Presiden. Itu Ya, gimana ceritanya, Ki? Ya, alhamdulillah Pak Jokowi kemarin pagi video call saya sama kawan saya yang mendapatkan medali juga di Parit Tebing, Fredrik. Dia mengucapkan sangat terima kasih ya kepada kita berdua yang telah menyumbangkan medali emas buat Indonesia, dan saya juga terima kasih kembali kepada Pak Jokowi yang telah apresiasi dan dedikasikan atlet Olimpik ya, sangat dihargai, dan apapun itu hasilnya Pak Jokowi sangat berterima kasih. Saya juga sangat berterima kasih sudah bisa video call, itu sudah suatu kebanggaan, bisa tatap muka, bisa salaman, sudah suatu kebanggaan. Ya mungkin ini medali emas ini saya persembahkan buat Indonesia, kemerdekaannya di WOT yang ke-79. Luar biasa, nanti juga kata Pak Presiden akan diundang ke istana ya kemarin ya, di akhir video call bilang gitu ya. Betul. Jadi katanya nanti tanggal 17 Agustus ini ada diadakan upacara ya Mbak. Ya. Betul, nanti mungkin di IKN ya sepertinya. Wah, alhamdulillah. Jadi bisa langsung nanti bertemu juga di IKN ya, Rizky. Ya. Pak Rosan, tapi kan bicara soal ada apresiasi untuk atlet, pasti juga bicara soal bonus. Nah ini gimana sejauh ini pembicaraannya? Ya, kita selalu memang ada bonus untuk atlet. Kalau pada Olimpiade sebelumnya perak, perunggu, kita pun memberikan rumah, saya masih ingat, Eko dan yang lainnya. Dan bonus itu memang kita selalu sampaikan sesudah pertandingan. Kenapa? Karena kita di PALSI bilang, yuk kalau berjuang adalah untuk merah putih. Ya. Dan tapi di saat bersamaan bonus selalu ada, dan bonus itu saat ini masih rahasia. Tetapi pasti saya bisa jamin bonusnya itu akan suatu bonus yang bisa dibanggakan dan bisa dipergunakan ke depannya untuk kepentingan Rizky dan keluarganya. Iya. Berikutnya kalau yang selain juga Rizky yang berprestasi, bagaimana dengan peluangnya Nurul Akmal, Pak Rosan? Aduh, mohon maaf, agak berisik di sini. Oh ya, oke. Pak Rosan, selain Rizky juga kan yang masih kita tunggu adalah Nurul Akmal. Gimana peluangnya? Ya tentu kita selalu mengharapkan yang terbaik, dan saya juga tahu kemarin juga bertemu dengan Nurul Akmal, semangatnya, spiritnya sangat luar biasa, tapi memang lawan-lawannya tidak mudah. Tetapi kembali lagi di angkat besi semua itu bisa terjadi. Ya kita hanya kembali lagi doakan yang terbaik untuk Nurul Akmal, semoga bisa memberikan medali juga kepada Indonesia. Ya, tentu harapan kita, amin. Nah, dari Rizky, kasih dong motivasi untuk generasi muda, terutama atlet. Banyak juga kan adik-adiknya Rizky, bibit-bibit baru di angkat besi, agar bisa berprestasi, punya karir yang gemilang juga seperti Rizky. Ya, intinya kita harus bisa melawan diri kita sendiri ya. Dikala apapun itu, dikala kita jatuh, dikala kita bangkit, kita harus sadar diri, dan kita harus selalu ingat apa yang kita perbuat dari awal. Kita berusaha yang terbaik buat diri kita sendiri, yaitu dengan adanya kita buat mental dan pikiran kita gitu kan. Apalagi anak-anak muda yang sekarang tuh gimana ya, Gen Z tuh kayak gampang putus asa gitu Pak. Iya, mau cepat instan, karena memang lagi angkat besi ini gitu kan, tidak bisa yang sehari latihan, 2 hari latihan, ataupun sebulan, setahun bisa angkat 100, belum tentu. Kita perjalanannya panjang, butuh berpuluh-puluh tahun kita bisa jadi seperti ini, dan kita harus hargai perjuangan itu dan usaha itu. Dan memang angkat besi itu tidak mudah seperti yang olahraga permainan ya, seperti yang bola-bola gitu mungkin gampang gitu kan, tapi angkat besi sangat sulit, apalagi di satu titik jenuhnya kita tuh sangat-sangat capek, dan sangat-sangat bisa kita harus bisa menangani dan mengatasi hal itu. Tapi Rizky juga berarti pernah mengalami gagal dulu. Ini bukan proses yang instan begitu ya, Rizky ya? Ini yang ditekankan ya?
Betul, betul. Karena nggak ada yang instan. Apalagi angkat di sini nggak ada yang instan. Saya latihan lebih dari 10 tahun aja, menurut saya masih kurang. karena belum 3 kali Olimpiade. Nanti semoga Olimpiade berikutnya juga punya prestasi yang baik. Pak Rosan kapan pulang ke Indonesia? Amin. Harus. Iya, tentu harus. Nah, mempertahankan tuh lebih sulit daripada meningkatkan. Iya betul, meraih, Menurut saya ya seperti mempertahankan, ya betul mempertahankan sangat sulit sekali. Tapi bisa lah, Iya. pasti. Tapi kalau Pak Rosan kapan nanti akan pulang ke Indonesia, Rizky dan kawan-kawan? Saya tanggal 12 jam 10 pagi, Mbak, sampai Indonesia. Tanggal 13 jam 3 sore. Oke, jadi akan Ya. segera pulang ke Indonesia ya. Berikutnya ada rencana Rizky setelah Olimpiade ini, apakah mau istirahat dulu atau langsung digeber latihan lagi Enggak, nanti? langsung. Kalau digeber sih enggak, Mbak. Kita pasti latihan seperti biasa aja, karena kita juga punya kejuaraan ya di nasional di Indonesia, yaitu PON Aceh Sumut Oh, yang akan diselenggarakan di Aceh, akan bersih, dan saya juga akan tampil di sana. oke. Semoga Di juga. kelas 89 ya, Mbak, bukan di kelas 73. Oke. Pak Rosan, jadi kalau lihat dari Rizky ini optimistis ya, masa depan angkat besi Indonesia ini akan gemilang. Insya Allah saya meyakini tidak hanya Rizky, tetapi juga banyak atlet-atlet muda kita, atlet-atlet kita yang bisa berkiprah di dunia, tidak hanya di kelas 73, kita punya keandalan di kelas-kelas lain, sehingga saya meyakini, teman-teman di PAPSI meyakini, para coach meyakini bahwa masa depan angkat besi akan semakin baik dan tentunya target akan makin kita tingkatkan di Olimpiade. Itu dia, jangan lupa targetnya harus meningkat. Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk Rizky dan salam untuk kawan-kawan semua, tetap rendah hati, tetap membumi, tapi prestasinya harus terus melesat ya, Ki. Terima kasih, selamat malam waktu Indonesia untuk Rizky, untuk Pak Rosan. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Indonesia nanti. Terima kasih Mbak Mali.